Halo anak-anak di rumah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Fitri harapkan anak-anak ibu senantiasa dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang muatan matematika dengan materi pecahan. Nah, simak video dari Bu Fitri ya. Bu Fitri akan menjelaskan perlahan agar anak-anak mudah memahami. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu anak-anak diharapkan dapat menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Selanjutnya, anak-anak diharapkan dapat membandingkan pecahan yang tersedia nanti. Yang ketiga, anak-anak dapat mengurutkan pecahan. Nanti anak-anak akan mengurutkan pecahan sesuai yang diminta. Pecahan dari yang terkecil ke terbesar ataupun dari yang terbesar ke terkecil. Nah, sebelum kita memasuki tujuan pembelajaran tadi, kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan pecahan. Pecahan merupakan beberapa bagian dari keseluruhan. Bilangan yang menyatakan beberapa bagian disebut pembilang, dan bilangan yang menyatakan jumlah keseluruhan dinamakan penyebut. Contohnya, Bu Fitri telah memiliki contoh pecahan 2/3. Bilangan yang menyatakan beberapa bagian berarti di situ bilangan 2. Bilangan 2 disebut pembilang. Sedangkan bilangan yang menyatakan jumlah keseluruhan atau banyaknya jumlah dalam pecahan tersebut itu di angka bawahnya atau bilangan 3 di situ disebut penyebut. Nah, bilangan 2/3 jika dibaca 2/3. Mungkin anak-anak sudah mempelajari materi mengenal pecahan itu di kelas 3 ya. Tapi Bu Fitri akan menjelaskan ulang agar anak-anak apabila lupa anak-anak menjadi ingat dan menjadi paham kembali. Selanjutnya, di sini model pecahan. Model pecahan ini berbagai macam. Yang pertama, ada yang segi apa itu? Segi apa Bu Fitri? Kita hitung. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti segi 6. Nah, segi 6 tersebut mencerminkan pecahan berapa? Kita hitung. Di situ yang memiliki warna pink ada berapa? 2, Bu. Berarti pembilangnya 2. 2 per berapa? Jumlah keseluruhannya berapa tadi? 6 ya. Berarti 2/6. Pecahan 2/6. Selanjutnya, di situ ada model pecahan balok. Balok pecahan tersebut yang berwarna biru ada 5. Sedangkan jumlah keseluruhan ada 6. Berarti mencerminkan pecahan 5/6. Selanjutnya, balok pecahan yang kedua. Di situ ada 1, 2, 3, 4. 4 yang berwarna biru. Dan jumlah keseluruhannya terdapat 6. Berarti mencerminkan pecahan 4/6. Selanjutnya ada model pecahan yang ketiga, yaitu berbentuk lingkaran. Kita hitung jumlah yang berwarna hijau. Ada 1, 2, 3. Berarti pembilangnya ada 3. 3 per berapa? Kita lihat jumlah keseluruhannya ada berapa, Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mencerminkan pecahan 3/5. Nah,
Selanjutnya di sini ada menentukan letak pecahan. Sudah terdapat garis bilangan. Nah, anak-anak, di garis bilangan tersebut kita lihat garis bilangan tersebut dibagi menjadi ada 4 titik. Karena ada 4 titik, maka 4 titik berarti jumlahnya ada 4. Berarti jumlah keseluruhannya 4 menjadi bagian akhir, bagian kanan akhir 4/4. Berarti di bagian kiri, semakin kiri semakin kecil ya. 1/4, sebelahnya 2/4, sebelahnya 3/4, dan yang paling besar 4/4 sama dengan 1. 4 dibagi 4, 1. Seperti itu ya. Selanjutnya, di garis bilangan kedua. Di garis bilangan kedua itu ada 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik, 7 titik, 8 titik. Ada 8 titik. Nah, di situ ada 3 ruas yang kosong, 3 titik yang kosong. Karena tadi ada 8 titik, maka bagian pojok yang terbesar adalah 8/8 sama dengan 1. Bagian terkecil sendiri 1/8. Sebelah 1/8 itu ada titik kosong, Bu Fitri. Nah, sebelah titik kosong ada 3/8. Maka sebelum angka 3 yaitu angka 2 menjadi pecahan 2/8. Jadi 1/8, 2/8, 3/8, 4/8. Selanjutnya ada titik lagi kosong, Bu. 02, selanjutnya 7/8. Nah, sebelum angka 7 ada angka 6 menjadi pecahan 6/8, dan ada angka 5 sebelum 6. Berarti 5/8. Berarti titik-titik yang kosong yaitu 2/8, 5/8, dan 6/8. Bu Fitri yakin di kelas 3 ini juga sudah diajarkan. Jadi anak-anak tinggal mengulang lagi, Bu Fitri tinggal mereview lagi. Nah, selanjutnya ada membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, bagaimana caranya, Bu Fitri? Di situ sudah ada soal 1/4, titik-titik, 2/5. Caranya, kalian kalikan silang. 1 dikalikan 5, atas kali bawah. 1 dikali 5, 5. 2 dikali 4, 8. Selanjutnya, 5 dan 8 lebih besar 5, lebih besar 8. Maka yang dicaplok adalah menunjukkan ke angka 8. Bu Fit. Selanjutnya, 3/4, titik-titik, 4/5. Kalikan silang. 3 dikali 5, maaf, itu seharusnya 3/4 titik-titik 3/5, seperti itu ya. Bu Fitri menuliskan 4/5, maaf. Jadi ruas yang ke kanan 3/4, sebelahnya 3/5. 3 dikalikan 5, 15, dan 3 dikalikan 4, 12 ya. Jadi ada kesalahan teknis, itu seharusnya 3/5 ya. Nah, 15 dan 12 hasilnya, maka lebih besar 15. Maka caplokan tersebut menunjuk ke angka 15. Jadi begini anak-anak. Yang besar itu yang dicaplok, berarti yang dimakan. Yang besar yang dimakan, seperti itu ya. Agar memudahkan kalian dalam mengingat. Jadi 1/4 tadi kurang dari 2/5, dan soal nomor 2
3/4 lebih dari 3/5. Selanjutnya mengurutkan pecahan. Di sini Bu Fitri memberikan contoh urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar, dan di soal nomor 2 mengurutkan pecahan dari terbesar ke terkecil. Nah, di situ sudah ada contoh 4/5, 2/5, 5/5, 3/5, 1/5. Karena dari yang terkecil, kalian lihat pembilang tadi, ingat ya, pembilang itu bagian atas. Jadi kalian lihat bagian atasnya dari yang terkecil. Angka berapa? Angka 1, Bu. Berarti kalian lihat 1/5. Setelah angka 1, angka berapa lagi? 2, Bu. 2/5. Setelah itu 3/5, 4/5, 5/5. Paham ya? Selanjutnya yang kedua. Dalam mengurutkan pecahan, kalian lihat dulu penyebut. Penyebut itu di bagian bawah. Ketika di bagian bawah angka sudah sama, seperti di nomor 1 itu penyebutnya 5, di soal nomor 2 penyebutnya 8. Karena sudah sama, berarti kita mengurutkan melihat dari pembilang atau bagian atasnya. Jadi pertama ketika mengurutkan dilihat penyebutnya dulu. Jika penyebut sudah sama, maka langsung diurutkan pembilangnya saja. Nah, di soal nomor 2 sudah sama ya. Kita lihat urutan pecahan dari yang terbesar. Maaf, itu Bu Fitri ada kesalahan teknis lagi ya. Itu Bu Fitri memberikan contoh urutan pecahan dari yang terkecil. Tidak apa-apa, sudah. Urutan pecahan dari yang terkecil. Paling kecil berapa? Ada 7, 3, 6, 4, 5. Yang paling terkecil yaitu 3, berarti 3/8. Setelah ada angka 3, angka 4, 4/8. Setelah angka 4, angka 5, 5/8. Selanjutnya 6/8 dan 7/8. Jadi nanti ketika mengurutkan dari yang terbesar, kalian lihat dari pembilang yang terbesar, seperti itu ya. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga video dari Bu Fitri bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.